Sejarah mempertahankan suatu wilayah dari penjajahan suatu kaum atau bangsa lain di Nusantara ini sangat beragam. Sehingga tiap daerah di Indonesia memiliki cerita perjuangan dan peran senjata yang dimiliki dalam mempertahankan jajahan itu. Konsekuensi dari hal tersebut, tentunya di tiap daerah memiliki benda pusaka yang khas dengan fungsi yang sama sebagai senjata. Tidak terkecuali wilayah Kesultanan Sambas, yang adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang terletak di wilayah pesisir utara, Provinsi Kalimantan Barat. Mengenal benda pusaka yang ada di negeri kita tercinta ini memang sangat beragam ya, mulai dari bentuk, fungsi, hingga keberadaannya dahulu kala yang menjadikan benda-benda pusaka ini sangat bersejarah. Nah, saat ini kita sedang berada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat untuk melihat benda-benda pusaka apa aja yang ada di Kabupaten Sambas. Nah, penasaran kan? Yuk langsung aja ikuti kami. Let's go! Kesultanan Sambas adalah penerus pemerintahan dari kerajaan-kerajaan Sambas sebelumnya. Kerajaan yang bernama Sambas telah berdiri dan berkembang sebelum abad ke-14 Masehi. Ini adalah Museum Daerah Kabupaten Sambas yang banyak sekali menyimpan benda-benda bersejarah. Nah, untuk itu sebelumnya kita akan bertemu dengan pihak pengelola museum untuk bertanya-tanya nih seputar meriam yang menjadi ciri khas Kabupaten Sambas ini. Cerita dan perjalanan perkembangan Kerajaan Sambas dapat dilihat dari benda peninggalan sejarah yang ada pada Museum Daerah Sambas saat ini. Karena di sini banyak menyimpan benda-benda koleksi peninggalan zaman dahulu, mulai dari uang kuno, alat musik, perlengkapan makan minum, kelengkapan berlayar, senjata, serta koleksi pakaian. Dilihat dari koleksi senjata peninggalan sejarah ini, terkuak bahwa sejak abad ke-16, masyarakat Sambas telah menguasai teknologi pembuatan meriam, yang kala itu dimanfaatkan sebagai senjata dalam melawan musuh dan pertahanan kerajaan. Iya, meriam, ini meriam. Jadi apa? Istilahnya ini kurang lebih. Meriam yang diproduksi juga dalam berbagai jenis ukuran. Salah satunya meriam jenis lela, yang kini benda pusaka tersebut disimpan dalam Istana Al-Wazi Kubilah Sambas. Sesuai kemampuan sumber daya manusia rakyat Sambas ketika itu, keahlian dalam pembuatan senjata meriam telah dikenal di beberapa kerajaan di Nusantara. Dan oleh sebab itu pula, beberapa permintaan meriam dari kerajaan lain di Nusantara diproduksi dari Kabupaten Sambas. Teknologi meriam ini kita pergunakan, kita buat di Sambas, dan sebagian meriam-meriam ini juga kita pergunakan di luar wilayah Kesultanan Sambas, seperti ketika Sultan Palembang mengirim surat kepada Sultan Sambas memohon bantuan untuk menghadapi penjajah. Kita juga berkontribusi dengan mengirim pasukan Barjat atau pasukan meriam ke Palembang yang kemudian ditempatkan di Kepulauan Bangka Belitung, sehingga sampai hari ini pasukan Barjat ini dan anak keturunannya masih ada di Belitung, masih dapat kita temukan di Bangka Belitung.
Meriam jenis lela di Sambas digunakan sebagai senjata melawan penjajahan Inggris pada masa lalu. Walaupun ukurannya lebih kecil daripada meriam yang digunakan bala tentara Cina waktu itu, meriam lela ini adalah produksi dari Kabupaten Sambas. Selain untuk senjata, meriam kecil khususnya dibuat mengandung unsur artistik. Dapat dilihat pada tubuh meriam ini, tergambar motif pucuk rebung yang merupakan ciri rumpun Melayu yang ada di Kabupaten Sambas. Kini, meriam-meriam asal Sambas tersebut telah bersanding dengan benda-benda pusaka lainnya yang ada di Museum Daerah Kabupaten Sambas. Keberadaan benda pusaka dari daerah lain di luar Sambas ini menunjukkan bahwa peradaban kerajaan Sambas dahulu juga dipengaruhi oleh suku-suku lainnya memiliki hubungan kekerabatan dengan suku lainnya di Nusantara. Modelnya ini model Eropa ya. Secara historis memang senjata yang digunakan di Sambas ini banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya lain. Misalnya keris yang digunakan banyak dipengaruhi oleh keris Jawa. Kemudian sebagian besar juga penduduk Sambas ini karena keturunan dari pembesar-pembesar Bugis ya. Karena itu keris Bugis juga seperti badik masih banyak digunakan. Kita sudah mulai mengenal dan sebagian besar mengadopsi senjata-senjata Eropa dan juga senjata-senjata dari budaya lain seperti Bugis dan Cina. Seperti diketahui, baru-baru ini Majelis Islam Sarawak Malaysia Timur juga berkunjung ke Museum Sambas untuk meningkatkan dan mempererat silaturahmi antar keduanya. Kedatangan rombongan Majelis Islam Sarawak di Museum Daerah Sambas ini dipimpin oleh Datuk Haji Misnu bin Haji Taha dan didampingi Majelis Pemangku Adat Istana Al-Wazi Kubila Sambas, Urai Riza Fahmi, SPD MPD. Inilah dalam rangka kunjungan muhibah kami. Pertamanya untuk mengikatkan hubungan yang akrab yang telah terjalin antara Sambas dengan Sarawak Malaysia. Dan sesungguhnya perbedaan budaya dan amalan budaya antara Sambas dengan Kuching Sarawak tidak jauh bezanya. Bahkan bahasa pun ada kesamaan. Saya melihat bahawa ternyata Islam berkembang cukup hebat di mana-mana tempat. Dan juga di Sambas ini, alhamdulillah perkembangannya baik dan bahkan banyak perkara yang kita boleh hubungkan kerjasama dengan pihak Sambas di Indonesia, di Kalimantan sini. Dan kita bersedia kalau boleh membantu apa yang kita pakai, apa yang kita boleh bantu atas kemampuan kita. Dari kunjungan warga Sarawak ini juga menyatakan bahwa hubungan kekerabatan antara Sambas dan Sarawak memang telah lama terjalin. Lokasi Museum Daerah Sambas ini juga memiliki nilai sejarah pada zaman dahulu. Bahkan di tempat ini jugalah kantor pertama pemerintah Kabupaten Sambas. Museum Daerah Sambas ini seperti yang ada sekarang ini kan merupakan peninggalan masa lalu, di mana dulu museum ini zaman Belanda ini merupakan tempat tinggal asisten residen, dan yang museum yang ini merupakan kantor daripada asisten residen Belanda, dibangun tahun 1900, rumahnya itu dibangun tahun 1850, dan ini merupakan kantor Bupati Sambas yang pertama itu tahun 1950. Dan sekarang alhamdulillah dapat kita pamerkan untuk menjadi museum, sehingga perjalanan Sambas masa lalu itu bisa kita lihat dari keberadaan daripada barang-barang yang ada di museum ini. Kita bisa lihat di peninggalannya merupakan peninggalan logam ya, terbuat dari tembaga, dan ini merupakan salah satu peninggalan tempat basuh. Kalau zaman dulu kan zaman kerajaan itu untuk tempat air basuh sultan itu menggunakan tembaga seperti ini. Dan ini pada masa lalu dapat ya orang zaman dahulu
di Sambas pada masa lalu itu perjalanannya itu di Singapura. Kebanyakan barang-barang ini dijual dari Singapura dan dibawa ke Sambas pada abad 18-an itu. Nah, digunakan oleh kerabat-kerabat di Kerajaan Sambas sebagai alat rumah tangga. Nah, dan ini salah satu peninggalan juga meriam dele yang merupakan bagian juga dari peralatan yang ada di Sambas dan ini ada yang diproduksi di Sambas. Kalau yang ini merupakan duplikat ya. Ini duplikat dari pakaian Sultan. Nah, ini dibuat kemarin tahun 1995 pada waktu kita ingin mengikuti Festival Keraton Nusantara yang pertama di Solo. Oleh Pemerintah Sambas, dan ini juga duplikat pakaian perawis bahasanya. Pengawal dalam istana yang baju merah, kemudian yang baju kuning itu untuk pembawa payung Kerajaan Sambas. Dan sekarang usianya udah hampir 30 tahunan gitu. Nanti sampai 50 tahun bisa jadi barang-barang museum juga itu. Sini alat-alat juga merupakan bagian daripada logam ya. Kalau yang ini digunakan masyarakat Sambas ini tempat peludahan ya. Jadi orang zaman dulu itu punya kebiasaan makan sirih. Nah, dan ini kalau yang besar ini melekat di pojok-pojok rumah. Karena ada yang kecil sampai ke paling besar itu. Kalau kecil dibawa kemana-mana. Nah, kalau ini tempat meludah letakkan di pojok-pojok rumah sehingga tidak capek lagi gitu. Tapi sekarang barang ini sudah menjadi barang antik dan ada di museum. Nah, ini juga bagian juga dari perjalanan di masyarakat Sambas, setrika mulai dari yang kecil sampai yang paling besar. Yang paling besar adalah yang ini, beratnya sampai 7,8 kilo, terbuat dari tembaga. Ini berasal produk-produknya itu berasal dari Eropa semua, dari luar negeri. Jadi kenapa sampai ada di Sambas? Ya tadi perjalanan Sambas kan dari Sambas Singapura, karena Sambas pada abad 18 sudah tempat orang berdagang di Singapura. Jadi perjalanan orang Sambas dulu tidak Sambas Batavia, tetapi Sambas Singapura, Sambas. Ini jalur-jalur sutra pada abad ke-18. Dari luar semua kalau barang-barang seperti yang terbuat dari kuningan seperti ini, ada dari India, kan dari Timur Tengah. Ini. Kalau yang sifat-sifat setrika ini dari luar, masuk di daerah Eropa. Ini. Sama juga dengan ini. Nah, ini namanya bintang. Ini satu setnya itu ada 12, dari yang kecil sampai ke yang besar. Itu digunakan masyarakat Sambas untuk mengantar. Pada waktu acara meminang, antarannya itu menggunakan bintang 1 sampai 12, dari yang kecil sampai ke yang paling besar. Dan sekarang susah lagi mencarinya, ya. Hanya tinggal beberapa aja. Ini sama juga. Ini ada tempat sirih, kemudian cetakan kue juga terbuat dari jenis logam. Kemudian ini tempat kotak peremasan untuk menyimpan emas. Ada baki, ada talam ini digunakan. Dan ini masa sekarang tidak ada lagi digunakan, tapi pada masanya itu merupakan pakaian orang sehari-hari. Nah, pakaian orang sehari-hari. Nah, perkembangan zaman ya hanya sebagai tempat hiasan saja lagi. Nah, di sini kita masuk ke ruang penyimpanan khas kerajinan daripada masyarakat Sambas. Ini merupakan kain tenun yang usianya di atas 50 tahun. Ini kain-kain ini bahannya bermacam-macam, yang paling tinggi memang terbuat dari sutra. Dan orang Sambas itu ya memang termasuk penenun yang ulung juga di Nusantara. Karena tempat 3 daerah penenun yang terbesar di Indonesia, Sambas bagian salah satu penghasil tenun kain songket. Di sini yang membedakan songket Sambas dengan songket-songket Minang atau Palembang, ada pembatas di sini. Nah, ini kain putihnya ini, kalau daerah lain enggak, ini langsung. Nah, ini kan ada garis putih ini menunjukkan ciri khas ini dari Sambas yang ini. Ini yang tidak dimiliki oleh kain songket yang berasal dari Palembang ataupun dari Minangkabau atau dari Padang. Nah, yang motif kalau lihat memang agak mirip ya, karena ciri khas Melayu yang pada umumnya pucuk robong itu sebagai motif utama, selain daripada motif-motif daripada yang lain itu. Ini senjata ini yang ada di sini merupakan perjalanan daripada Kerajaan Sambas, karena jalur sutra daripada orang Sambas pada masa lalu itu Sambas Sarawak, Sambas Brunei,
Sambas Sulu, kemudian Sambas Sumatera, dan Sambas Semenanjung. Sehingga senjatanya bervariasi gitu. Jadi senjata Melayu yang ada di sini. Kemudian ada Sambas dari Bugis ke Sambas, bukan Sambas Bugis, tapi dari orang-orang Bugis yang ke Sambas, sehingga juga banyak terdapat di kita ini senjata-senjata orang-orang Bugis. Ini salah satu senjata, ya banyak bagian senjata itu yang berasal dari beberapa daerah yang ada di wilayah Borneo. Termasuk juga ini peninggalan dari perang Mogul, berasal dari luar negeri, di daerah Mogul, ya, daerah Mogul di daerah Afghanistan, Pakistan, ya, menggunakan pedang ini, dan juga dimiliki oleh para panglima kerajaan Sambas. Ini disesuaikan dengan zamannya. Sama juga ini juga keris-keris, ya, lengkap di sini. Yang di bawah inilah yang saya katakan Bugis, peninggalan dari orang Bugis itu merupakan badik ini. Ada juga sondang dari Sulu, Pelipin. Nah, kemudian dari keris Melayu, ya, dari Brunei, kemudian dari Sumatera. Selain itu kita juga ada peninggalan Belanda. Nah, ini peninggalan dari prajurit Belanda, Opas maksudnya kan. Ini senjata mereka. Belanda, karena kita ya dijajah Belanda, ya banyak juga peninggalan daripada tentara Belanda, ya, sampai sekarang ini. Ada yang menarik ada di sini. Ini peninggalan daripada kongsi tambang emas Cina. Masuknya tambang emas Cina itu sekitar abad ke-17 di Sambas, itu yang berawal dari suksesnya Sultan Mempawah itu mendatangkan penambang dari Cina. Kesuksesannya itu diikuti oleh Sambas gitu kan, sehingga Sultan Sambas juga mengundang penambang Cina untuk menambang emas di kerajaan Sambas. Dan yang pertamanya di sana memang di Montrado, itu sekarang masuk wilayah Bengkayang. Dan ini merupakan senjata mereka, karena sampai akhirnya mereka itu melakukan pemberontakan gitu terhadap raja dengan senjata yang sangat canggih. Dari masa ke masa penambang emas itu berkembang menjadi bahkan mendirikan sebuah negara di dalam kerajaan pada masa itu, ya. Ini juga merupakan peninggalan daripada prajurit kerajaan, ya. Tombak-tombak ini digunakan oleh pasukan kerajaan Sambas pada masa lalu. Ini juga peninggalan ini, ya. Ini didapat di daerah Selobat nih. Di daerah Selobat pada waktu satu paket dengan meriam ini. Jadi pada waktu masyarakat ingin menyangkul tanah untuk meladang, jadi ada timbunan tanah. Di situ didapatlah meriam cantu, ini meriam cantu digunakan senjata mereka pada masa lalu, dan dengan senjata-senjata ini jadi menyatu. Jadi ada belasan meriam ini ditambah dengan trisula, ya, pedang yang digunakan pada waktu mereka melakukan pemberontakan, disembunyikan gitu kan, dan oleh masyarakat setelah ditemukan kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah. Ini juga peninggalan tempayan, ya. Tempayan dari bervariasi gitu kan, ada dari Cina, ada dari Vietnam. Pada masa lalu kalau yang dari Cina itu biasa mereka gunakan untuk belayar jauh, itu tempat menyimpan telur asin. Nah, kemudian kalau kita di sini, kalau ini gunakan untuk kalau datang ke sini digunakan untuk tempat beras sampai sekarang. Dan ini berwarna hijau, ya, memang dibuat secara alami oleh pengrajinnya pada masa lalu. Dan di ruangan keramik ini juga merupakan peninggalan pada masa lalu, di mana ini pinggan-pinggan ini bervariasi, ada yang terbuat buatan dari Cina, ada juga buatan dari Eropa. Dan digunakan pinggan piring. Ini kalau yang kecil namanya piring, yang besar untuk tempat nasi namanya pinggan. Kalau untuk yang besar lagi namanya pinggan saprah. Ini tempat lauk. Kalau ini tempat lauk, ini tempat pinggan nasi. Kalau untuk tempat wadah yang besar itu namanya pinggan saprah, yang digunakan oleh masyarakat Sambas untuk acara saprahan. Jadi satu saprah itu 6 orang. Nah, dengan lauknya ada 5 macam lauk. Itu melambangkan filosofinya ya rukun iman. Yang 6 rukun iman 6, rukun Islam itu 5 macam lauk, dengan orang yang bersaprah itu 6 orang. Ini peninggalan. Ya, kemudian sama juga ini keramik juga berasal dari Cina, ya, pada masa lalu.
Dan ini mereka peninggalan daripada bom ya, bom pada waktu Jepang ini mengebom Sambas. Jadi ada dua ini yang tidak meledak itu. Nah, pada waktu Kalbar dikuasai oleh Jepang kan, daya kan dibom, Pontianak dibom, kemudian salah satunya Sambas juga dibom, dan ada di antaranya yang tidak meledak. Ini yang kita kebetulan diambil orang dan kita simpan di museum ini. Dan ini saya katakan tadi namanya pinggan saprah, ya pinggan saprah yang untuk mendukung adat istiadat orang Sambas itu, bahwa satu saprah itu terdiri dari 6 orang, dan ini tempat nasinya itu. Jadi satu nasi tempat ini dimakan oleh 6 orang, paling ramai 6 orang, bisa 5 bisa, tapi ya paling sering memang tuh 6 orang. Oke, saya rasa cukup sekian dari kami dari Museum Daerah Sambas. Terima kasih ya atas kunjungannya ke museum. Semoga museum ini ke depannya bisa lebih memperkenal Sambas lebih luas lagi, karena Sambas itu banyak ceritanya. Ini barang semua Ya. ini dulu dipergunakan pasukan kongsi, kongsi Cina ya, ketika melawan Kesultanan Sambas ya. Ini apa? Kita beruntung sekali ahli waris ini mau menyerahkan ke kita ya. Barang-barang berharga sekali. Ini sebagian punya pasukan Inggris, ada juga punya pasukan Belanda ya. Kalau ini kan punya perwira nih, ini punya perwira nih. Ini punya perwira. Ini membedakan perwira ini sama ini ya. Ini untuk prajurit ya, prajurit ini perwira. Kalau ini pedang orang apa ini kita punya. Nah ini yang Inggris. Sebagian kita pajang ke sana. Sebagian juga kemarin kita bawa waktu pameran ini ya. Banyaknya koleksi benda bersejarah yang ada pada museum ini diakui belum seluruhnya dipajang. Namun pada saatnya nanti, sesuai dengan perkembangan fasilitas dan sistem pengelolaan, museum daerah ini akan ditata menjadi lebih representatif. Jadi kita untuk mengelola museum itu tidak tanggung-tanggung gitu. Kalau Pemda fokus penuh untuk pengelolaan museum atau pembenahan museum, itu akan membawa nama baik Sambas bukan hanya tingkat nasional tetapi sampai tingkat internasional. Kenapa? Saya katakan tadi itu bahwa Sambas itu pintu gerbang ingin masuk ke Indonesia. Kalau kita tidak menata ini dengan baik, sehingga nanti kesannya juga tidak baik gitu. Ya, demikianlah pemirsa TVRI mengenai benda-benda pusaka yang ada di Kabupaten Sambas ini. Semoga dengan adanya pengetahuan tentang peran dan bentuk benda-benda pusaka ini dapat memberi wawasan serta rasa kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Saya Murindasari, sampai jumpa, dadah!